brand baru lagi nih bre, Ryunix namanya. Oke, ini adalah satu speaker portable dari brand yang saya sendiri juga baru dengar dan memang benar. Dia barusan rilis bre, namanya adalah Ryunix brandnya. Dan ini speakernya namanya adalah PX100. Jadi ini nama barangnya adalah Ryunix PX100. Nah, untuk Ryunix sendiri, dia katanya sih masih ada hubungan saudara dengan Sades, bre. Jadi ceritanya Ryunix ini bakal jadi versi sedikit lebih bagusnya dari Sades. Jadi nanti barang-barang yang tidak ada di Sades akan diadakan di Ryunix dengan kualitas yang lebih bagus dari punyanya Sades. Nah loh, tinggal apakah harganya nanti bakal lebih mahal dari Sades, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita lihat dari produk perdananya dulu, Ryunix PX100. Ini adalah speaker portable yang menggunakan desain klasik. Jadi banyak nih desain speaker portable yang bentuk tabung kayak gini ya. Dan ini dia mengadopsi model yang kayak gini dan dikasih gantungan. Nah, kalau dikasih gantungan gini berarti seharusnya dia penggunaan utamanya tujuannya adalah untuk penggunaan outdoor. Dan dari desain yang kayak gini sepertinya memang iya. Dan Ryunix PX100 ini dia menggunakan koneksi wireless pastinya, tapi bisa juga pakai kabel dan ada beberapa fitur lainnya lagi. Kita akan bahas di sini secara mendetil nanti ya. Tapi soal speaker ini nih, jadi saat pertama kali saya dengar bahwa Ryunix ini adalah versi lebih bagusnya dari Sades, dan begitu saya pegang speakernya, saya nggak nyangka bahwa ternyata harganya tidak semahal yang saya pikirkan. Tahu nggak? Ini harganya berapa? Cuma 255.000, dan itu pun kamu bisa dapat bonus free lanyard untuk 25 pembeli pertama. Nggak usah khawatir, dia baru rilis hari ini, jadi kamu langsung cek aja official store-nya Ryunix, siapa tahu udah buka. Dan kalau kamu tertarik nanti langsung beli aja biar dapat bonusnya, bre. Nah, sekarang kita lihat gimana kualitas dari Ryunix PX100 ini, cuy. Secara build quality, Ryunix PX100 ini kokoh banget. Kalau kamu pernah lihat speaker PC 200 ribuan, Ryunix ini jauh lebih bagus dari itu. Dilihat dari desainnya, dia seperti speaker anti-air, tapi nggak ada klaim anti-air dari spesifikasinya. Cuma kalau dilihat dari mesh-nya yang terlihat rapat dan nggak kelihatan dalamnya, kemudian volume button yang gede dari karet, termasuk tombol power, tombol RGB, sampai semua konektor yang tertutup pelindung dari karet. Terus lagi di bagian kanan kiri ada dua speaker yang ditutup cover dengan teks Ryunix dan PX100, dimana kalau dilihat juga tertutup semuanya. Kayaknya nggak salah sih kalau kita mengira bahwa speaker ini anti-air. Tapi sekali lagi, dari speknya nggak ada klaim anti-air, jadi jangan dicoba. Boleh sih, tapi kalau rusak jadi tanggungan kamu sendiri. Cuma di luar anti-air atau tidak, desainnya memang terlihat solid banget. Bahkan gantungan yang disediakan juga terasa sangat kokoh. Ryunix PX100 ini adalah speaker 4-in-1 yang bisa menggunakan Bluetooth 5.3, konektor AUX, TF card, dan juga USB. Sebenarnya ada sih yang kelima, FM radio. Dia punya 6 mode RGB yang bisa diatur lewat tombol di speaker, dan tentu saja bisa juga dinonaktifkan. Tapi kalaupun RGB-nya aktif, nggak kelihatan lebay sih. Konektor AUX, USB input, TF card, dan port charging yang menggunakan USB-C ditutup dengan pelindung karet yang tadi udah saya sebutin. Tombol volumenya juga cakep banget, gede dari bahan karet juga, dimana dia berfungsi ganda sebagai tombol next dan previous track. Semuanya terlihat solid banget, dan overall secara desain dan build quality, saya tidak menyangka bahwa ini adalah speaker 200 ribuan. Tinggal gimana kualitas audionya. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion.
Surprisingly, kualitas audionya menurut saya sangat baik untuk kelas speaker 200 ribuan. Saya ada pakai di sini beberapa speaker PC 200 ribuan dan suaranya jauh banget dibandingin Ryunix PX100 ini. Treble-nya cukup jelas, bass-nya cukup terasa dan tidak perlu mengorbankan suara vokalnya. Dia bisa menampilkan bass tanpa pecah walaupun disetel di volume maksimum sekalipun. Tapi tentu saja kita nggak bisa mengharap bass yang sangat powerful untuk ukuran speaker portable 200 ribuan. Untuk nonton film, outputnya juga cukup solid. Suara percakapan, langkah kaki bisa ditampilkan dengan sangat baik. Sampai ledakan pun cukup bisa dirasakan getarannya. Nah, terus kalau kita lihat, ini bagian kanan kiri yang ada tulisannya tadi, ini ternyata adalah speaker. Jadi kalau kita lihat saat dia berfungsi gitu ya, dia bergetar, kanan kiri bergetar semua. Tapi ternyata dia tidak punya fungsi stereo. Jadi speaker ini cuma punya satu channel. Saat saya lakukan stereo sound test, kanan dan kirinya bekerja bersamaan. Jadi secara build quality maupun kualitas audionya buat saya ini sudah cukup memuaskan. Terutama ngelihat harganya sekali lagi yang cuma 200 ribuan bre. Tapi ada beberapa hal yang jadi perhatian saya dari speaker ini. Yang pertama soal naruh speakernya. Jadi dengan desain yang kayak gini udah pasti kalau kita akan naruh itu akan naruh dengan posisi seperti ini. Yang paling enak gitu ya selain digantung pastinya. Nah tadi kita lihat bahwa kanan dan kirinya ini dia adalah speaker juga. Dimana ini akan mengeluarkan suara. Nah begitu kamu taruh kayak gini akan ada suara yang hilang. Bagian bawah akan tertutup dan suaranya ada yang kurang gitulah ya. Walaupun nggak sampai taraf mengganggu, tapi terasa ada yang kurang. Nah, berarti satu-satunya posisi yang paling enak kalau mau ditaruh di atas meja adalah tidur. Biar kanan kiri bisa kedengeran. Tapi komplikasi berikutnya adalah dia gampang gelinding bre. Harus bener-bener dipasin. Permasalahannya kalau kamu ngepasin di sini bagian yang dia nggak bisa ngeglinding gitu ya, itu adalah port untuk charger, untuk aux dan segala macam. Jadi kalau kamu butuh colokan ini dan harus naruh horizontal, ya mesti atur posisi dengan enak atau diganjel manual aja. Nah selanjutnya adalah tentang penutup karetnya ini. Tadi saya bilang dia desainnya hampir mirip seperti speaker yang anti air. Bahwa ternyata dia nggak anti air tapi dikasih penutup yang sekokoh ini bagus-bagus aja sih. Cuma ini kaku banget bre. Dan muncul masalah kalau kamu pengen nyolokin kabel aux ke speaker ini. Jadi kamu harus buka dia maksimal karena jack audionya ada di paling ujung nih deket pangkalnya. Dan kalau kamu pasang dia akan ketekan luar biasa sama karetnya ini. Dan udah saya coba pakai kabel yang tegak gitu ya. Jadi kalau kamu pengen pakai kabel aux di sini, pakailah yang model L biar lebih aman, nggak ngerusak kabelnya. Kalau kamu pengen pakai flash disk, terus memory card ataupun kabel charger USB-C-nya masih relatif aman karena jaraknya masih lumayan jauh. Dan udah sih itu aja catatan dari saya tentang posisinya, bahwa kalau berdiri akan ada suara yang ketutup, tapi kalau tidur dia akan gampang ngeglinding. Terus sama penutup karetnya. Tapi selama kamu pakai speaker ini secara wireless dan digantung lagi, ini adalah posisi yang paling enak sih. Soalnya suaranya jadi bebas kemana-mana gitu ya. Dan seperti di awal tadi saya bilang bahwa karena ada gantungannya, berarti dia sebenarnya memang didesain untuk outdoor. Dan ya udah digantung. Bahwa pengen ditaruh ya silahkan diatur sendiri. Dan sekali lagi harganya murah banget. Ini saya benar-benar di luar dugaan saya bahwa build-nya kokoh sekali. Audio yang dihasilkan juga cukup solid dan harganya cuma 255.000. Kalau kamu tertarik langsung cek aja di official store-nya Ryunix, dan buat 25 pembeli pertama kamu bisa dapat free lanyard. Dan buruan aja karena dia barusan rilis B. Jangan sampai keduluan orang lain.